Perhatikan dulu kaitannya dasarnya kita masalah saum yang pertama dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ya. Yang pertama dasarnya. Yang kedua hadis Nabi, yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini prinsip hadis yang pertama, ini berita gembira, tapi nanti ada hadis yang kedua. Hadis yang pertama, barang siapa yang dia menjalanin Ramadan, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ada 3. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3. Barang siapa yang dia jalanin saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget sih. Tapi 3 hal penuhi dulu. Saumnya dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ini berita gembiranya. Tapi ada warning. Yang kedua warning, rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari pahala puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Pasti ada sebabnya. Nanti kita akan lihat. Baik, saya langsung jelaskan. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Pertanyaan saya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang gimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Daripada salah. Iman yang benar yang gimana? Ibu kan sudah lama jadi orang yang beriman kan? Masa sudah bertahun-tahun kok? Seperti ungkapan itu, bertahun-tahun lamanya. Iman yang benar yang gimana? Iman yang itu bukan. Iman yang benar itu adalah yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Iman yang benar adalah iman yang terdapat di dalam surat 6 surat Al-An'am ayat yang ke-82. Yang gimana penjelasannya? Salam. Man shoma Ramadanan iman itu maksudnya apa, Bu? Iman yang benar. Iman yang benar adalah, Bu, perhatikan. Iman yang benar itu adalah iman yang beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Itu kalau dari baca gampang ayatnya. Tapi kalau penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ulangi ya. Iman yang benar
adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Itu iman yang baru benar. Jadi jangan tanya iman yang mana, iman yang mana. Ya. Jadi barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, artinya imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Satu. Dengan ilmu yang benar. Nah sekarang saya tanya, dengan ilmu yang benar yang bagaimana? Dengan ilmu yang benar maksudnya ilmu yang gimana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya yang gimana itu? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu yang gimana penjelasannya? Dari dalam Al-Quran. Ya yang gimana? Mengikuti perintahnya, ya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai saya bilang begitu. Bapak kasih tahu. Jadi Bu, iman yang benar itu kita jalanin puasa saum dengan ilmu yang benar itu apa? Keterangannya nih. Maksudnya dengan ilmu yang benar adalah tidak makan, tidak minum. Jelas. Belum selesai nih. Tidak makan, tidak, maksudnya dengan ilmu yang benar itu tidak makan, tidak minum, tentunya dari subuh sampai maghrib. Tapi bukan hanya itu, tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dua, jadi satu, ya tidak makan, tidak minum. Dua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Bu, ketika orang nggak makan, nggak minum, itu anak-anak SD juga bisa, anak TK ya bisa toh ya. Artinya saum itu bukan hanya nggak makan, nggak minum, bukan hanya nggak mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa juga. Meninggalkan maksiat dan dosa yang ketiga ya. Nah, yang keempat, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Sampai di sini itu sudah bagus lumayan, tapi belum istimewa, belum spesial. Kalau hanya tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. 4. Sampai di sini sudah bagus, tapi belum spesial, belum istimewa. Nah, yang kelima apa? Yang kelima apa? Amal ibadah. Meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah. Meningkatkan, pasalnya gini Bu, meningkatkan semua amal ibadah. Meningkatkan semua amal ibadah. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian iman, ilmu, kemudian ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi siapa yang dia jalanin saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, ilmu tadi penjelasannya, saya ulang, kemudian ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, baru Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Akan Allah ampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Sekarang poinnya. Tadi kan baru dasarnya Bu ya. Hadisnya tadi, kalau yang kedua ngeri hadisnya. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Tidak kasih pahala ya Allah. Sekarang bahasanya tadi dasarnya. Sekarang dasar dan hadisnya sudah. Sekarang keistimewaan Ramadan. Bu, keistimewaan Ramadan. Ada yang tahu? Keistimewaan Ramadan yang pertama, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam untuk mereka sendiri, illa saum, kecuali saum. Kata Allah, saum itu untukku, wa ana ajzibi,
dan aku sendirilah yang memberikan pahala kebaikan dari saum yang dilakukan. Jadi kalau memahaminya gini Bu, semua ibadah-ibadah itu memang Allah yang kasih pahala, tapi Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Tapi kalau saum Allah sendiri langsung yang mencatat, yang kasih. Itu yang pertama keistimewaannya. Yang kedua, ya itu yang pertama. Tadi keistimewaan Ramadan satu. Ya, tadi kan yang pertama dasarnya Al-Quran dan hadis tadi. Sekarang keistimewaannya tadi. Keistimewaannya apa? Satu, amal ibadahnya langsung Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Yang kedua, amal kebaikan ibadah semuanya di dalam Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahala semua amalan di bulan Ramadan. Dilipat gandakan semua amalan ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan saumnya saja, semuanya. Ini contoh Bu. Ini kita kan dalam Ramadan nih. Kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Nabi katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan di luar Ramadan. Tapi Bu, begitu di Ramadan, Bu baca nih alif lam mim, satu huruf bukan dapat 10 pahala kebaikan, tapi mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Contoh itu tadi kalau baca Quran. Contoh kalau majelis ilmu. Ibu majelis ilmu ini sekali bermajelis ilmu di bulan Ramadan dibandingkan dengan 10 bulan 10 bulan yang setiap pekan ngaji seperti hari ini, itu yang sekali di bulan Ramadan itu pahalanya lebih banyak, lebih baik dibanding 10 bulan yang setiap pekan mengaji. Maka keliru sekali kalau majelis ilmu di bulan Ramadan dia tutup. Ngapain? Tadarus bukan majelis ilmu. Tadarus ya tadarus saja kah? Ya, majelis ilmu itu memang kajian ayat-ayat Allah. Ya seperti kita hari ini. Ya. Itu contohnya. Dan semua amal ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, keistimewaannya apa? Ya. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan didoakan oleh para malaikat. Dicintai oleh Allah dan Rasul, dan didoakan oleh para malaikat. Malaikat itu mendoakan bagi orang-orang yang saum loh Bu. Amin. Lagi nulis Ustadz. Emang kalau lagi nulis bilang amin tidak bisa. Bilang amin aja kok ya Allah diprotes ya Allah. Amin, udah nulis baru gitu. Bu, yang keempat keistimewaannya Ibu nggak suka tulis. Ini saya cerita dulu. Nanti Ibu simpulkan sendiri. Bu, nih yang keempat keistimewaannya apa? Ada 2 sahabat Nabi. Yang satu masuk Islamnya di bulan Syawal. Katakanlah bulan Syawal kemarin masuk Islamnya. 10 hari sebelum Ramadan ini meninggal. Berarti nggak ketemu dengan Ramadan. Berapa lama Islamnya? Dari Syawal ke sebelum Ramadan? 10 bulan kan? Anggap 10 bulan. Yang satu masuk Islamnya 10 hari sebelum Ramadan. Kemudian 10 hari sebelum Idul Fitri meninggal. Dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dan di Ramadan itu dia memaksimalkan ibadahnya semampunya. Maka di akhirat nanti yang kedua ini dia mendapatkan surga
lebih tinggi dari yang pertama. Padahal Islamnya 1 bulan, yang satu tadi berapa? 10. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan melakukan amalan ibadah di Ramadan. Itu rahasianya. Jadikanlah seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ibu kira-kira siap nggak kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir? Ustaz siap nggak? Gak usah dibalik-balik. Saya yang tanya, ibu yang jawab. Ya. Nanti ibu jawab dulu, jangan dibalik-balikin dong. Bu, ini harus dijawab ke Allahu alam. Siap nggak siap? Bu, Siap. artinya apa itu yang nomor 4 kalau dari kisah itu? Siap banget Ramadan. Nah, artinya orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia dalam mati di bulan Ramadan itu bisa ya dalam kebaikan tentunya dia bisa dipastikan insya Allah husnul khotimah. Nah, tadi yang 10 bulan ya itu masuk surga juga, tapi surganya tidak seistimewa, tidak sebaik yang kedua. Kadang-kadang besok Ramadan meninggal banyak yang gitu kan Ustaz. Ya, makanya Bu, perhatikan. Makanya mulai detik ini, Ibu mulai hari ini kalau kaitannya dengan Ramadan harus sudah berdoa. Gimana? Ya Allah, berikan aku kesehatan, kekuatan, kebaikan, keberkahan, kemudahan, kelancaran rezeki. Dan pertemukanlah aku dengan Ramadan karena aku ingin menjalankan ibadah Ramadan. Andaikan Allah mematikan kita sebelum Ramadan, insya Allah sudah tercatat husnul khotimah. Berniat ya. Iya. Dan bukan itu kalau Ramadan. Tapi kalau keseharian ibu mulai hari ini pastikan berniat begini. Kalau ibu di duhur, ya Allah, setelah sholat duhur sejenak, ya Allah, pertemukan aku ya Allah dengan asar. Karena aku pingin sholat asar ya Allah. Nanti kalau di asar ya Allah, pertemukan aku dengan maghrib. Karena aku pingin sholat maghrib ya Allah. Kalau di maghrib ya Allah, pertemukan aku dengan isya karena aku mau sholat isya ya Allah. Kalau aku di isya ya Allah, pertemukan aku dengan subuh karena aku ingin sholat subuh. Ibu ngerti nggak? Keinginan kita mau sholat satu ke sholat yang lain itu, andaikan Allah mematikan sebelum sampai waktunya, insya Allah husnul khatimah. Iya. Dan itu memang harus diniatkan. Bukan hanya ketemu waktunya loh Bu. Ini duhur ya Allah, ketemukan aku sampai isya nanti. Cuman sampai isya itu apa? Ya Allah, pertemukan aku sampai jam 10 karena aku mau begadang. Begadang sih boleh saja kalau ada manfaatnya. Ya, kalau ada manfaatnya. Maka landasilah amal ibadah iman kita ini dengan cinta yang benar kepada Allah. Karena cinta adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Bukan. Itu keistimewaannya. Nah itu nih, siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia dimatikan di Ramadan, maka insya Allah husnul khotimah. Syaratnya tadi loh, ya yang keempat kan dari kisah tadi. Syaratnya memang dia bersungguh-sungguh loh ya. Ya, yang keempat, keistimewaan yang keempat itu siapa yang dipertemukan dengan Allah, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia dimatikan, maka insya Allah husnul khotimah. Syaratnya tadi dia memang bersungguh-sungguh mau melakukan Ramadan dan ibadah yang lainnya. Kalau tadi saya tanya ibu-ibu, kalau kita memotivasinya tadi, jadikan seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir. Bu, yang biasanya banyak kematian itu sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Di Ramadan itu jarang loh Bu. Ada tapi nggak sebanyak. Nanti lihat setelah Ramadan. Ada yang mati banyak.
Nyalain opor rendang. Nggak boleh nyalain makanan. Kadang-kadang makan lebaran. Ya. Tapi itu kalau buat rendangnya, buat opornya sampai ke rumahnya Ustadz, insya Allah berkah itu. Lawang ada Gojek aja tuh kalau ada alamat lah, nanti saya kasih alamat lengkap lah. Dan nggak palsu alamatnya nanti. Baik, sekarang apa yang hendaknya kita lakukan sebelum Ramadan? Tadi kan sudah tadi keistimewaannya, ya tak? Jadi Romawi keberapa itu? Ya. Apa yang kita harus lakukan sebelum Ramadan? Itu Romawi ketiga ya. Tadi kan dasarnya, kemudian keistimewaannya. Apa yang hendaknya kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama, tarkul ma'asi wa dunub. Tarkul ma'asi wa dunub. Tinggalkan maksiat dan dosa. Maknanya taubat. Semua dosa yang besar, apalagi yang besar, yang kecil maupun yang besar, sebelum Ramadan ini tutup betul. Hapus betul dengan taubatan nasuha. Tutup buku semuanya. Bengkulu, Semarang. Dulu. Contohnya apa Taus? Dosa yang harus kita tutup dengan taubat sebelum Ramadan ini atau tinggalkan maksiat dan dosa. Contohnya dosa itu yang pertama adalah yaitu durhaka terhadap ortu. Siapa yang dia memasuki Ramadan, dia masih belum minta maaf sama orang tuanya, bahkan dia menyakiti orang tuanya, maka itu bisa menjadi sebab puasanya tidak berpahala nanti. Yang kedua, dosa apa? Yang kedua dosa apa yang harus segera kita selesaikan sebelum Ramadan ini? Yaitu nyakitin anak mertua. Nyakitin anak mertua. Ibu biasanya yang suka nyakitin suami atau istri? Nggak apa-apa. Kalau ibu bilang suami, pertanyaannya dulu nemunya di mana? Hah? Di Bengkol. Astagfirullah. Dosa apa lagi yang harus kita selesaikan sebelum Ramadan? Ya. Pokoknya semua dosa lah. Ya, gak enak nyebutnya ya Bu ya. Nah, semua dosa nanti ketahuan, gak enak. Biar sadar diri, korek-korek sendirilah gitu. Dua. Satu kan sebelum Ramadan kita lakukan apa? Meninggalkan maksiat dan dosa. Nah, keterangannya tadi dengan taubatan nasuha. Contohnya kan, contoh saja tadi durhaka terhadap orang tua, ya nyakitin anak mertua tadi kan contoh dosa. Itu nanti kalau dianu banyak lah, nggak enak ibu nyebutnya ya. Biar ibu sendiri aja saya kasih kesempatan sebut sebut. Yang kedua apa yang kita lakukan sebelum Ramadan? Itu contohnya banyak Bu nyebut dosa Bu, tidak kelar-kelar hari ini. Nanti karena terjadi pengulangan di yang kedua ini. Yang kedua yang harus kita lakukan sebelum Ramadan adalah tazkiyatun nufus. Membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan qalbu. Bu, apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu.
Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Dia itu adalah hati. Apa penyakit hati yang harus kita bersihkan dari diri kita? Yang pertama pakai ABC atau yang pertama, kedua, ketiga? Pakai A, nanti banyak nggak apa-apa. Al-kusulu fil ibadah. Ini yang pertama harus dibersihkan dari hati kita. Penyakit hati yang pertama yang A, al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Ya. Jadi penyakit hati itu. Ya. Kalau sudah malas tuh rembetannya nanti banyak. Dan disinilah setan menghancurkan manusia itu diawali dari buat malas dulu ibadah. Nah, caranya gimana biar nggak malas? Semangat. Ya, biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Iya, biar semangat jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Udah itu aja. Toh? Karena malas tuh nggak ada manfaatnya, Bu. Malas berzikir, hati kita gimana mau tenang. Malas bersolawat katanya cinta pada Nabi. Malas belajar, malas menuntut ilmu, gimana kita akan ngerti, akan paham ilmu? Toh? Malas berbuat kebaikan, gimana mau tambah amal kebaikannya? Ya. B. Marah-marah. Al-ghadab. Marah-marah. Tuh. Ya itu saya contohkan tuh marah-marah tuh kayak gitu. Al-ghadabu. La taghdab walakal jannah. Bu, perhatikan, di poin ini sedikit saya sampaikan ini. Ibu marah tuh gampang, tapi efeknya panjang, Bu. Ya. Nggak ada manfaatnya. Bu, terutama ibu mohon maaf ya. Jangan berlebih-lebihan memarahin anak. Kata Imam Ghazali maksudnya, seorang ayah atau seorang ibu memarahi anaknya, sekali dia memarahi anaknya, itu bisa menghilangkan 10 kecerdasan. Maka sekiranya Allah tidak memberikan kecerdasan beribu-ribu atau berjuta-juta kecerdasan, wah dia mungkin kayak apa anak itu sekarang. Tuh hebatnya Allah. Kemudian saya ingatkan lagi, ibu jangan berlebih-lebihan, jangan kalau berkasar-kasar sama anak dalam memarahi. Kenapa? Karena ibu nggak ngerti di usia tua nanti ibu berlabuh dengan anak yang mana. Toh? Ya sewajarnya aja lah, secukupnya marah-marah. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan pilih kasih apa lagi saya berkasar-kasar dalam memarahin anak. Jangan ibu, karena kita nggak ngerti di usia tua kita nanti kita berlabuh dengan anak yang mana. Toh? Itu penting, diingat-ingat tuh. Maka orang tua ya sudahlah Bu. Bu mungkin gini, saya mendapatkan satu renungan begini saya. Misalkan ibu mempunyai anak 5. Ada kok salah satu atau 2 dari 5 itu yang kurang soleh, yang belum soleh misalkan. Disitulah rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan kita agar kita terus mengingat Allah, agar kita minta kepada Allah, agar kita berdoa mohon kepada Allah. Boleh jadi kalau anaknya semua langsung udah bagus Bu, mungkin kita lupa diri malah sombong. Anak gue lagi, iya. Tapi dengan seperti itu kita disadarkan. Iya ya, memang kita tidak ada kekuatan. Kita hanya bisa menghantarkan saja, bisa menyekolahkan, muliakan, yes. Belum tentu